الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Ada kertas yang sampai kepada saya. Bolehkah kita membaca doa-doa yang didapati dalam Al-Quran seperti doa Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim dan lain-lain semasa sujud dalam salat fardu ataupun dalam salat sunnah? Naam, diperbolehkan membaca doa di dalam sujud daripada doa-doa yang warid di dalam ayat Al-Quran bila mana dimaksudkan dan diniatkan dalam bacaan doa tadi untuk baca doa bukan baca ayat. Karena membaca ayat dalam salat itu diperbolehkan ketika berdiri saja, dan tidak boleh membaca ayat Al-Quran dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud, disebabkan tempat-tempat itu tempat untuk membaca tasbih. Hanya di dalam sujud kita digalakkan untuk membaca doa. Kata dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb." Dalam ruku' agungkan Allah. Maksudnya memperbanyak zikir yang mengandungi pengagungan kepada Allah. Tasbih, tahmid, subhanadzil jabarut wal malakut, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu bahagian daripada tasbihat yang digalakkan di dalam ruku'. Amma sujud fa'akthiru fihi du'a. Adapun di dalam sujud perbanyaklah kamu doa, disebabkan oleh kerana tempat yang paling hampir bagi seorang hamba dengan Allah wa huwa sajid, sementara ia berada dalam keadaan sujud. Maka di dalam sujud kita diperintahkan atau digalakkan untuk bertasbih dan juga berdoa. Maka dengan demikian, bila mana doa yang kita baca di dalam sujud, doa-doa yang warid baik daripada Nabi atau di dalam Al-Quranul Karim, bila mana dimaksudkan untuk bacaan doa, maka diperbolehkan. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan seumpamanya. Doa-doa yang seperti itu walaupun ada dalam Al-Quran, bila mana dimaksudkan untuk membaca doa dan bukan membaca Al-Quran, diperbolehkan. Hanya menjadi pembahasan para ulama bila mana berdoa dengan selain bahasa Arab. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah bantulah aku, beri kesehatan kepada aku, contohnya begitu. Menjadi perbezaan pandangan ulama berkenaan dengan doa selain daripada bahasa Arab, yang kalau dalam bahasa Arab dengan doa apa saja kita diperbolehkan, walaupun bukan yang warid. Doa apa saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semacam dalam salat hajat contohnya, kita berdoa apa kita punya hajat, maka kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana sebahagian yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan tidak diperbolehkan, disebabkan oleh kerana salat itu adalah upacara khusus kita dengan Allah, dan hanya dalam bahasa Arab sahaja kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam ayatnya, dalam tasbihnya dan seumpamanya, termasuk di dalam doanya. Jadi untuk khurujan minal khilaf, untuk kita terlepas daripada perbezaan ulama
berkenaan dengan doa selain dengan bahasa Arab. Maka bila mana ingin berdoa dengan selain bahasa Arab, bacalah doa itu dalam hati. Maka tak ada beza antara ulama mengatakan boleh saja berdoa di dalam hati, sebab dalam hati itu tidak menjadi ukuran kepada batalnya sembahyang atau tidaknya bila mana dalam bab doa. Kecuali dalam niat, aku nak batalkan solat aku, dia niat maka akan jadi batal lah. Tapi kalau dalam berdoa dengan doa dalam bahasa selain dalam bahasa Arab di dalam hati tidak menjadi masalah. Kita sampai kepada muka surat berapa? 70. Yang sunat itu untuk menampal kekurangan yang wajib, itu atasnya. Sekarang lihatlah itu. Blackout. Blackout. Baik. Ringkasan daripada apa yang dibahaskan sebelum ini oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah atau Petunjuk Tarekat ke Jalan Akhirat, mengingatkan kepada kita, menasihatkan kepada kita untuk menjaga yang wajib dan juga menjaga yang sunnah, walaupun prioriti di dalam penjagaan antara keduanya, yang wajib adalah lebih utama berbandingkan kepada yang sunnah. Dan itu adalah perkara yang sangat jelas sekali, karena yang wajib itu kita mesti melakukannya dan dosa kalau meninggalkannya. Sementara yang sunnah itu diganjar bila mana berbuat, tidak berdosa bila mana ditinggalkan. Maka di antara keduanya ini tentunya yang pertama adalah lebih utama, yang wajib lebih utama. Makanya dalam hadis yang diletakkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Al-Qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba bila mana melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Bila mana hamba itu menambahkan yang sunnah setelah yang wajib, maka dia makin dekat dengan Allah dan lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua perkara di sini ya, di dalam melakukan yang wajib dan yang sunnah. Melakukan yang wajib dan yang sunnah. Orang yang buat yang wajib dan buat yang sunnah dapat fadilahnya tiga perkara yang utama. Yang pertama, dekat dengan Allah. Yang kedua, disayang Allah. Yang ketiga, kedudukan yang sunnah itu melengkapkan kekurangan yang ada pada yang wajib. Itu tiga hikmah utama kenapa kita perlu menambahkan setelah yang wajib yang sunnah. Setelah yang wajib menambahkan dengan yang sunnah. Yang pertama, dekat dengan Allah. Yang kedua, disayang Allah atau dicintai Allah. Yang ketiga, perbuatan yang sunnah itu pelengkap kepada kekurangan yang ada pada yang wajib. Maka dalam hadis yang diletakkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, dua perkara disebutkan, yaitu tentang dekatnya seseorang dengan Allah bila mana melengkapkan yang wajib dengan yang sunnah, dan dicintai oleh Allah seseorang itu bila mana berbuat yang sunnah setelah yang wajib. Dapat dua perkara tadi, dekat dengan Allah dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang tidak akan disayang kecuali bila mana dekat. Kalau dekat baru dia disayang oleh sesiapa yang didekati olehnya. Yang ketiga adalah berkenaan dengan pelengkap kekurangan yang wajib dengan yang sunnah. Yani faedah daripada menambahkan yang sunnah setelah yang wajib. Yang sunnah itu melengkapkan kekurangan kepada yang wajib. Nah, itu pembahasan yang lalu lah. Sekarang lihatlah muka surat 72 ya. Sekarang lihatlah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, apa yang terliput dalam hadis qudsi ini daripada berbagai-bagai rahasia dan ma'rifat, dan perhatikanlah apa yang disyaratkan olehnya daripada hal-hal yang halus
dan kata bicara yang lembut, dan bagaimana pula hamba yang mendapat taufik ini, yakni hamba yang mendapat taufik maksudnya setelah berbuat yang wajib dia buat yang sunnah sampai ke tingkat yang begitu tinggi, sampai-sampai apa yang dicintainya yakni oleh hamba itu menjadi kecintaan Allah, dan apa yang dibencinya menjadi kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ini terjadi karena dia menunaikan apa yang difardukan Allah Subhanahu wa taala ke atasnya, dan dengan memperbanyak ibadat nawafil, yakni ibadat yang sunnah, yakni sunat kerana semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu itu, maka kini hendaklah Anda berlumba-lumba membuat semua yang diminta daripadamu. Jika Anda memang sudah ada hemat untuk mendaki ke tingkat-tingkat kesempurnaan ini, atau ada keinginan untuk sampai ke darjat-darjat ketokohan ini, sekarang sudah tersingkap bagimu jalannya dan sudah terang terlihat titian tahqiqnya. Yakni tentang apa? Tentang seseorang yang dia melakukan yang sunnah setelah yang wajib. Nanti akan dibahaskan oleh Imam Al-Haddad tentang orang yang mengabaikan yang wajib, sibuk dengan yang sunnah. Itu akan dibahaskan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Yang sunnat itu untuk menampal kekurangan pada yang wajib. Ini yang ketiga yang saya sebutkan tadi. Kekurangan yang ada kepada yang fardu dilengkapkan dengan yang sunnah. Ketahuilah, kata beliau, wahai saudaraku, bahwa Allah Ta'ala dengan penuh kelebihannya dan rahmatnya telah menjadikan pekerjaan nawafil, yakni solat-solat sunnah, itu sebagai penampal apa yang tercacat, yakni yang terlebih dan terkurang dari peribadatan fardhumu. Akan tetapi kecacatan ibadah yang sama jenisnya, seperti salat dengan salat, puasa dengan puasa, dan sebagainya. Namun yang fardu itu dialah yang pokok, manakala yang sunnah adalah yakni yang melengkapkan. Orang yang sudah menunaikan kefarduannya dan meninggalkan semua yang diharamkan ke atas dirinya, tetapi dia tidak membuat yang sunnah, maka dia adalah lebih baik keadaannya daripada orang yang memperbanyak sunat-sunatnya, tetapi pada masa itu dia terus melalaikan sesetengah fardunya. Sibuk buat yang sunnah, yang fardu ditinggalkan atau diabaikan atau tidak dipedulikan. Nanti akan disebutkan contohnya. Lantaran itu awasilah dirimu dari melalaikan sesuatu dari yang fardu karena hendak berbuat sesuatu yang sunnah. Lalu Anda akan berdosa karena meninggalkan yang fardu itu, dan Tuhan tidak akan menerima amalan-amalan sunnatmu. yakni akan tergantung amalan sunnah untuk diterima oleh Allah bila mana dia karena yang sunnah mengabaikan yang fardu. Yang sunnah pun tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan sengaja orang itu menyibukkan diri dengan yang sunnah sementara mengabaikan kepada yang fardu. Hal serupa ini kerap kali berlaku pada orang-orang yang sibuk mencari ilmu pada dirinya hanya suatu keutamaan saja, tetapi dia telah meninggalkan mencari ilmu yang wajib atas dirinya, sama ada pada lahirnya maupun batinnya. Kemudian penterjemah memberikan tafsiran, yakni ilmu yang mesti dipelajarinya ditinggalkan, padahal dia perlu sangat kepada ilmu itu untuk membetulkan amalannya yang lahir dan batin. Tetapi ilmu itu yang dianggapnya utama barangkali yang boleh mendapatkan nama atau darjat dikejar. Maksudnya apa? Lebih mendahulukan ilmu keduniaan berbandingkan kepada ilmu keagamaan yang wajib. yakni ilmu agama ini luas. Ada bahagian daripada ilmu agama yang tidak boleh tidak seorang muslim wajib tahu. Tak kira siapa saja orang muslim itu, latar belakangnya apa saja, mesti tahu kepada ilmu tersebut. Seperti ilmu tentang salat, seperti ilmu tentang puasa, yakni rukun Islam yang 5 itu. Dia mesti tahu perkara-perkara yang wajib ke atasnya dalam muamalahnya kepada orang lain,
seperti berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, mesti tahu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, seperti khamar, seperti zina, seperti riba, dan hal-hal yang jelas diharamkan. Maka yang wajib ke atas seorang muslim mukmin dan apa yang diharamkan kepada muslim mukmin, siapa saja mesti tahu. Selebihnya muslim mukmin itu akan belajar ilmu-ilmu yang lain, silahkan. Akan belajar tentang ilmu falak, mau belajar ilmu ekonomi, engineering, kedokteran, terpulang. Yang wajib, yang asas, yang basic, yang menjadi hubungan kita dengan Allah dalam ibadah, maka tiada sesiapapun diuzurkan untuk tidak tahu. Wajib tahu. Itu namanya al-ilmu daruri, ilmu yang wajib setiap muslim mukmin mengetahuinya. Maka dalam hal ini diingatkan, jangan menyibukkan tentang ilmu-ilmu, baik itu ilmu agama atau bukan ilmu agama, yang tidak wajib, tapi yang tidak wajib, sementara dia mengabaikan kepada yang wajib. Contohnya apa? Dia belajar tentang ilmu dalam agama, usul fiqh, contohnya, atau ilmu mustalahul hadis, contohnya, atau dia belajar tentang ilmu hadis ataupun ilmu tafsir. Bukankah itu semua ilmu agama? Ya, semua ilmu agama. Tapi dia tak paham ilmu tentang masalah kewajiban salat. Dia tidak belajar tentang ilmu kefarduan tentang zakat, sementara dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Dia bahas tentang apa dalam bab fiqh, dia bahas tentang masalah hukum jihad, contohnya. Dia bahas tentang masalah hukum yang terkait dengan jinayat, contohnya. Sementara dia tak terlibat langsung dalam hal itu. Dia bab salatnya belum lagi paham, bab zakatnya belum lagi paham. Ilmu jihad memang ilmu fiqh, tentang ilmu penjual beli memang ilmu fiqh, tentang ilmu masalah kekeluargaan tentang ilmu fiqh. Tapi yang prioriti kewajibannya adalah yang amalan keseharian, itu yang wajib dia tahu. Itu yang wajib untuk didahulukan, baru dia boleh sibuk kepada yang lainnya. Apatah lagi sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain, tentang sibuk untuk mempelajari ilmu kedokteran, manajemen, tentang farmasi, atau apa saja ilmu-ilmu yang umum. Walaupun itu adalah merupakan fardu kifayah, satu perkara yang penting bagi umat Islam. Tapi bila mana mengabaikan ilmu-ilmu yang asas, yang pokok, yang menjadi kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ini pun juga termasuk orang yang mengabaikan yang fardu dengan mendahulukan yang fardu kifayah, apatah lagi yang sunnah. Dan dikenali terlebih dahulu ilmu itu yang fardu untuk dirinya dulu. Apa hubungan saya dengan Allah yang wajib ke atas saya? Salat, saya wajib tahu seluk-beluk tentang salat. Kalau saya termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat, saya kena tahu bagaimana hak hukum Allah terhadap saya dalam masalah hukum zakat. Bila mana bulan puasa, saya wajib berpuasa, saya kena tahu apa itu rukun puasa, apa perkara yang membatalkan puasa. Wahakada, yang menjadi ukuran sahnya ibadat wajib saya dengan Allah, wajib saya belajar. Sebab kalau tidak, ibadah saya tidak akan sah. Selepas yang wajib kepada saya dari Allah, daripada ibadah, baru saya boleh mencari ilmu yang lain. Walihada orang-orang yang belajar di mana saja, ini bukan hanya belajar ilmu ilmu sains, ya. Termasuk orang yang belajar ilmu agama ini luas juga. Ilmu usul fiqh pun penting juga. Tapi kalau sibuk belajar ilmu usul fiqh, sementara hukum syarak yang Allah wajibkan kepada dia tidak paham, dia sibuk dengan perkara yang tidak wajib dan meninggalkan yang wajib. Faham dong? Pembahasan pertama tadi kita membahaskan yang wajib lebih utama berbandingkan kepada yang tidak wajib. Demikian juga ilmu batin. Apa ilmu batin? Ilmu batin ini ilmu tentang amalan-amalan hati, atau dengan istilah lain ilmu tasawuf. Maka dalam hal ini tidak mempelajari ilmu batin tentang masalah ma'rifat, tentang masalah bagaimana nak jadi wali min auliyaillah, atau nak sampai kepada peringkat yang tertinggi, sementara dia tidak mengenali lagi apa penyakit-penyakit hati. Prioriti orang belajar ilmu batin adalah bukan ingin
langsung sampai kepada ilmu ma'rifah sebelum dia ada tangganya untuk mempelajari ilmu tasawuf atau ilmu batin. Ilmu batin di sini bukan yang dikatakan ilmu khurafat, bukan ya, ilmu tasawuf maksudnya. Apa itu ilmu tasawuf? Dua. Apa itu dua? At-takhalli wat-tahalli. Apa at-takhalli? Membersihkan hati daripada sifat yang tercela. At-tahalli artinya menghiasi hati dengan sifat yang terpuji. Itu hakikat tasawuf. Hakikat ilmu tasawuf, at-takhalli, membersihkan hati daripada sifat yang tercela. At-tahalli, menghiasi diri atau hati dengan sifat yang terpuji. Karena dibersihkan dulu untuk diisi. Bagaimana kita akan bersihkan kalau tidak tahu mana tempat yang kotor? Kita kena tahu dulu apa penyakit hati. Riya, sombong, hasad, dengki. Apa beza hasad dengan dengki? Apa beza hasad dengan dengki? Apa bezanya? Hasad itu orang yang mempunyai harapan agar orang lain yang dapat nikmatnya diambil. Dia tak senang hati orang itu dapat nikmat. Itu hasad. Tamanni zawalin ni'mah, mengharapkan nikmat itu diambil oleh Allah daripada orang lain yang dia tak suka dengannya. Tapi dengki, perasaan tidak suka kepada orang lain yang ada kelebihan. Walaupun dia tidak mengharapkan nikmat itu diambil, tapi tak suka. Yang ini banyak berlaku kepada kepada manusia. Kita kalau dengar sikit orang lain dapat pujian lebih daripada kita, mungkin kita classmate atau kita satu majelis dan seumpamanya, orang lain dapat kelebihan, dalam hati sikit tak puasa, tak senang hati. Ini dengki. Faham dong? Ada perbedaan. Ini perlu dipelajari, sebab ini hari-hari kita berjumpa. Orang lain dipuji kita tak senang hati. Penyakit. Perlu untuk dipelajari supaya tahu kita dapat mengobati. Faham dong? Itu ilmu batin maksudnya ya, at-tasawuf, at-takhalli wat-tahalli, membersihkan hati dan jiwa daripada sifat yang tercela dan mengisi dengan sifat yang terpuji. Faham dong? Ini perbezaan antara ilmu yang wajib dan ilmu yang sunnah. Kemudian sama juga halnya dengan orang yang menganggurkan dirinya padahal dia masih boleh mencari